Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kuliah komunikasi bisnis, dan yang akan menjadi topik pada diskusi kita kali ini atau pada kuliah daring hari ini, sebagaimana bahan yang sudah saya kirimkan, yaitu tentang the 7 C's of effective communication. Jadi kita mengetahui bahwa komunikasi pastinya memiliki tujuan tertentu, ya. Tujuan tertentu yang diharapkan oleh si pengirim pesan. Dan kuliah kita ini adalah judulnya komunikasi bisnis. Berarti ruang lingkupnya adalah bisnis. Karena kita tahu bahwa komunikasi itu pastinya akan memiliki banyak sekali ragamnya, banyak sekali kepentingannya. Ada komunikasi sosial, ada komunikasi politik, ada komunikasi pendidikan, dan boleh dikatakan hampir semua aktivitas manusia itu adalah merupakan suatu komunikasi, aktivitas komunikasi dari manusia yang satu kepada manusia yang lain. Dan juga kita ketahui bahwa dalam ilmu komunikasi disebutkan the people can not communicate. Artinya orang tidak bisa tidak berkomunikasi. Semua aspek dari seseorang itu akan memiliki arti komunikasi yang ditangkap oleh orang lain. Misalnya saja Anda pada saat ini yang perempuan hadir dengan berbagai macam warna kerudung, warna jilbab, maka itu bisa mengandung pesan komunikasi bagi mereka yang melihat. Nurul Aini misalnya pakai jilbab warna kuning, maka saya bisa menebak bahwa mungkin Nurul Aini adalah orang Golkar karena dia pakai hijab warna kuning. Warna kuning adalah warna Golkar. Jadi kalau Nurul pakai warna kuning, saya menduga Nurul Aini adalah simpatisan Golkar. Vicky Rohmawati pakai warna biru, mungkin dia adalah simpatisan Demokrat atau fansnya AHY, ya, karena AHY ganteng, ya kan gitu. Jadi mungkin Nurul Aini menggunakan itu untuk memberitahu orang bahwa saya adalah aktivis Demokrat atau PAN yang sama-sama biru. Tapi birunya PAN sama birunya Demokrat itu lain. Jadi kalau yang dipakai Vicky ini birunya Demokrat ini. Begitu juga dengan Mega pakai warna putih, maka saya menduga Mega ini adalah penggemar ataupun simpatisan partai PKS gitu ya. Mungkin dia dari kalangan santri, jadi pakainya warna putih, warna PKS. Begitu juga dengan Marina dan Alivia yang pakai hitam, ini mungkin hitam biasanya PKS juga ini, hitam putih biasanya PKS gitu ya. Warna coklat Aisyah nggak ada, berarti dia non partai ya. Dia nggak ini. Begitu juga dengan Sartika, nggak ada warna partai yang kembang-kembang seperti itu. Pasti punya warna tersendiri. Jadi apapun juga yang Anda kenakan itu akan mengandung pesan bagi orang lain. Ya, terus Aisyah saya lihat lagi ngunyah, berarti dia lagi makan tapi nggak bagi-bagi teman yang ada di sini. Itu berarti Aisyah mau makan sendiri makanannya, orang lain suruh nonton aja. Nah, itu mengandung pesan. Artinya people cannot not communicate. Berarti semua aspek apapun yang dilakukan, apapun yang ucapkan, bahkan tidak melakukan atau tidak mengucapkan sesuatu pun tetap itu merupakan suatu pesan komunikasi bagi orang lain. Sama halnya Anda pada saat ini sudah kumpul di ruang daring untuk mengikuti kuliah komunikasi bisnis, tapi kemudian setelah sekian lama saya
memulai-mulai. Ya. Itu akan mengirim pesan kepada Anda. Kenapa si Abah ini kok kita udah kumpul nggak mulai-mulai? Apa ada yang salah dari kita? Apa ada si Abah lagi repot, si Abah lagi bisnis, apa si Abah lagi yang sakit gigi dan sebagainya. Banyak pesan yang saya kirim tanpa kehadiran saya sekalipun, gitu ya. Begitu juga di kelas ketika Anda sudah menunggu dosen kuliah offline, tapi kemudian dosennya itu hanya duduk diam, maka pasti dalam pikiran Anda akan banyak dugaan-dugaan. Sebanyak peserta yang ada di kelas, banyak itulah dugaan yang ada. Ya, oleh karena itulah maka kita katakan bahwa komunikasi adalah suatu proses pengiriman pesan dari satu pihak kepada pihak lain dengan cara tertentu, melalui media tertentu, kepada orang-orang tertentu. Nah, maka dalam rangka bisnis, ya tentu kita harus memperhatikan semua aspek-aspek yang saya sebutkan tadi, sehingga jangan sampai menimbulkan kesan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, sehingga pesan kita tidak membuahkan hasil, tidak membuahkan respon sebagaimana yang menjadi tujuan kita. Intinya adalah bagaimana kita bisa mengemas pesan kita sedemikian rupa sehingga bisa sampai kepada pihak penerima dengan baik dan juga menghasilkan respon yang baik, didekor dengan baik oleh pihak penerima. Kita tahu bahwa suatu pesan itu akan sampai, suatu pesan itu akan mencapai tujuannya. Itu akan banyak sekali faktor-faktor yang berpengaruh, baik itu faktor yang teknis maupun yang non teknis. Teknis misalnya seperti saat ini ya kita melakukan kuliah daring, maka yang menjadi gangguan teknis adalah andai kata sinyalnya tidak baik sehingga kata-kata saya terputus-putus, kata-kata saya tidak terdengar dengan jelas. Nah, itu gangguan teknis. Atau mungkin jadi di antara kita yang ada di ruang daring ini ada yang lupa mute voice-nya sehingga kemudian suara dari luar masuk, ikut mengganggu ya, suara tersebut akan terdengar oleh teman-teman yang lain. Misalnya Sartika lupa matiin, terus kemudian di depan rumahnya ada tahu bulat digoreng dadakan. Nah, itu pasti semua orang ada di sini dengar tuh tahu bulat digoreng dadakan. Ya, oleh karena itu merupakan gangguan yang sifatnya teknis yang mengakibatkan apa yang saya sampaikan itu tidak sampai dengan baik, tidak didengar dengan baik oleh para penerima yaitu Anda. Tapi bisa juga bahwa gangguan itu bukan yang sifatnya teknis, tapi hal-hal yang lain. Bisa saja ketika Anda mendengarkan kuliah saya, Anda tidak dalam kondisi yang fit, sehingga mungkin Anda sedang sakit gigi, atau mungkin Anda sedang sakit kepala, atau mungkin Anda sedang sakit perut. Itu gangguan yang sifatnya biologis, sehingga ketika suara saya jelas kedengeran, tapi gangguan-gangguan yang tadi saya sebutkan itu menyebabkan penerimaan Anda menjadi tidak maksimal, karena sambil mendengarkan Anda merasa pusing, sambil mendengarkan Anda merasakan perut yang tidak enak dan sebagainya. Nah, itu yang sifatnya biologis. Bisa juga yang sifatnya psikologis. Ya, psikologis di sini misalnya adalah ketika Anda mendengarkan kuliah saya ini, Anda sedang mengalami suatu problem. Ya, mungkin Anda sedang, ya kalau Anda semua ini masih remaja, saya lihat ya, belum ada yang married di kelas ini kan, maka mungkin saja Anda pada saat ini sedang tidak cocok dengan pasangan Anda, sedang berantem, sehingga itu mengganggu konsentrasi Anda. Ya, Marina sedang berantem sama pacarnya, sehingga kuliah saya ini dengerin aja, tapi pikiran kemana-mana. Ya, pikirannya mikirin yang lain, gitu ya, mikirin pacarnya. Siti Aisyah yang pacarnya orang Betawi, mungkin lagi apa si Betawi itu, sehingga kemudian menjadi tidak konsen mendengarkan saya. Oleh karena itulah maka kedua belah pihak di dalam proses berkomunikasi itu harus dalam keadaan yang prima. Ya. Dalam keadaan prima sendiri masih mungkin ada gangguan yang kita sebut sebagai deviasi komunikasi.
ketika Anda mendengarkan seseorang berbicara, tapi di dalam hati Anda tidak suka pada dia, maka otomatis itu akan menyimpangkan makna dari komunikasi. Ya, dalam kelas ini misalnya ada yang nggak senang sama siapa, siapa suka marah-marah, siapa begini, maka terpaksa dia mendengarkan, tapi kemudian apa yang disampaikan oleh siapa kemudian menjadi terdeviasi, menjadi menyimpang karena ada rasa ketidaksukaan. Ini menjawab pertanyaan kenapa kok pada waktu pilpres itu hanya ada dua kelompok yang saling tidak suka. Ya, dalam arti misalnya orang-orang yang pro kepada Jokowi alias kaum cebong itu nggak bakalan mau dengerin kaum kampret, ya kan? Karena nggak suka dengan kaum kampret. Kaum kampret juga nggak bakalan mau dengerin omongan Jokowi ataupun kelompok dari pendukung Jokowi. Selalu saja akan dinegatifkan pesan-pesan tersebut, ya. Prabowo ngomong gini, bagi orang-orang yang tidak suka akan dideviasi. Jokowi ngomong begitu, bagi yang tidak suka dia akan dideviasi. Itulah sebabnya maka kita harus mengenal benar siapa yang akan menjadi audiens kita, siapa yang akan menjadi pendengar atau penerima pesan kita, karena hal itu akan sangat mempengaruhi. Secara fisik, secara teknis, secara biologis mungkin tidak ada gangguan, tapi ketika kita berhadapan dengan orang yang memiliki kecenderungan tidak suka sama kita, mungkin karena apa? Itu akan menjadi gangguan atau kendala penerimaan pesan-pesan komunikasi. Itulah sebabnya kali lagi saya tekankan bahwa we have to know who is our audience, ya. Kita harus tahu persis siapa yang akan menerima pesan kita. Jadi penelitian tentang siapa komunikator kita, komunikan kita itu sangat penting, ya. Sebaliknya, ketika kita sudah memahami mereka, kita juga harus tahu kira-kira hal-hal apa saja yang mereka senangi, ya, sehingga mereka akan tertarik dengan pesan-pesan kita. Jadi kalau kita pertama melihat komunikan kita itu, apakah dia adalah orang yang memiliki kecenderungan tidak suka sama kita, apanya yang dari kita tidak suka, yang mereka tidak suka. Begitu juga ketika mereka itu kemudian ternyata memiliki kecenderungan senang sama kita, itu harus kita kembangkan. Kita harus buka dengan opener atau opening speech yang membuat mereka tertarik. Ya. Katakanlah misalnya Siti Marina punya hobi kuliner, gitu ya, punya hobi kuliner dan dia senang masak, bikin resep-resep baru masakan. Gitu. Nah, terus kemudian Sartika belum kenal sama Marina, tapi tahu dari blognya, tahu dari YouTube-nya, tahu dari medsosnya bahwa Marina itu senangnya hobi masak. Maka sebaiknya Sartika itu memulai opening speech-nya atau kata pembukaannya dengan katakan menyebutkan apa yang menjadi hobinya Marina. Nah, katakanlah, aduh saya sering tuh baca medsos Anda dan Anda yang saya lihat itu senang masak ya. Nah, aduh pengen dong saya tuh coba masakan Anda. Gitu. Siapa tahu nanti saya bisa kembangkan menjadi bisnis, saya yang jualin deh. Otomatis si Marina karena di opening dengan seperti itu merasa tertarik dengan Sartika. Ya karena Sartika sudah memulai dengan sesuatu yang positif. Nah, maka kemudian antara mereka sangat mungkin berkembang suatu pembicaraan mulai dari testingnya masakan, ragamnya resep, sampai kemungkinan akan terbuka kemungkinan melakukan kerjasama. Marina yang masak, Sartika yang membisniskan, yang menjual gitu. Nah, jadi komunikasi itu akan berkembang ketika opening space-nya tepat gitu ya. Sebaliknya misalnya Olivia mau mulai ngomong sama Ramdhani, Ramdhani ditanya, kemarin kamu 2019 senangnya sama siapa? Oh senangnya saya pendukungnya Jokowi. Kemudian Olivia bilang, beda kita, saya mah senangnya Prabowo. Itu otomatis nggak bakal berkembang. Kedua pihak kemungkinan akan menutup diri untuk melanjutkan pembicaraan. Karena apa? Sudah ada rasa tidak senang. Ya, Ramdhani tidak senang sama Olivia karena Olivia itu senangnya Prabowo. Olivia tidak senang karena mulainya dia mengetahui bahwa Ramdhani senangnya Jokowi dan seterusnya seperti itu ya. Jadi opener atau opening speech itu sangat penting ketika kita memulai pembicaraan. Dan itu juga diawali dengan
kita sudah mengetahui yang akan kita ajak bicara itu siapa, sehingga kita bisa melakukan encoding, memilah dan memilih pesan apa yang akan kita sampaikan. Setelah itu juga kita memilih untuk apa media yang paling tepat. Ya. Apakah medianya itu kita selain omongan, lalu kemudian kita sampaikan brosur, kita sampaikan suatu alat-alat bantu yang lainnya, gitu. Sehingga pembicaraan menjadi berkembang. Seperti yang tadi saya sebutkan kasus Sartika dalam Siti Marina. Andai kata kemudian Sartika bisa menunjukkan, saya udah punya nih bisnis ini gitu. Ini brosur saya, ini medsos saya, ini Marina yang mau punya potensi kuliner, ya, pasti sangat senang. Dia merasa, waduh, berarti hobi saya ini bisa saya kembangkan menjadi sesuatu yang positif, sesuatu yang mendatangkan rezeki, bukan hanya sekedar hobi, gitu ya. Jadi itulah pentingnya suatu opening speech, suatu pembicaraan dimulai dengan hal-hal yang membuat komunikator bisa melakukan pemilahan dan pemilihan pesan yang kira-kira cocok dengan komunikannya. Berarti juga kalau misalnya seperti kasusnya si Ramdhani dengan Alivia tadi, berarti Alivia harus menghindar, jangan bertanya ketika dia tahu bahwa Ramdhani ternyata pendukung Jokowi, jangan bilang saya pendukung Prabowo, itu pasti akan menghambat ini komunikasi. Pura-pura aja, oh saya juga pendukung Jokowi, gitu ya. Tapi dalam hati kamu katakan tapi bohong gitu. Jadi memang dalam bisnis seperti itu. Ya komunikasi memang seperti itu. Kan yang kita tuju adalah bagaimana kita bisa melakukan suatu proses komunikasi yang baik. Jadi bukan soal kita itu bohong kemudian dosa. Ya bukan itu, kan ini hanya membuka pembicaraan supaya pembicaraan menjadi lanjut. Toh pada akhirnya juga ketika kita melakukan hubungan yang lebih baik akan ketahuan juga lama-lama bahwa ternyata dia bohong, bukannya pendukung Jokowi, dia pendukung Prabowo. Walaupun mungkin setelah itu ada rasa kurang senang, ya, tapi hubungan baik yang sudah terjalin sebelum ketahuan sebenarnya itu akan menjadi satu barrier juga, akan menjadi suatu penahan untuk kemudian memutuskan komunikasi, ya. Hal ini penting ya. Jadi ketika Anda mau melakukan suatu pendekatan marketing, ya, pendekatan komunikasi bisnis ya, kepada siapapun, jadi pertama kita harus bisa mengenal siapa audiens kita, komunikan kita, lalu dari situ dasarnya kita juga melakukan pengenalan terhadap hobi dia, terus kemudian mungkin sifat-sifat dia dan sebagainya, sehingga kita bisa memilih opening apa yang harus kita lakukan dan alat bantu apa yang harus kita sediakan supaya komunikasi bisa menjadi lebih lancar, gitu ya. Di samping itu juga kita mengetahui dalam rangka mencapai tujuan komunikasi, yaitu pesan-pesan yang tersampaikan dengan baik, maka ada 7 hal yang harus kita perhatikan. Ini khususnya untuk komunikasi langsung ya, komunikasi yang berhadapan langsung tapi tidak melalui media seperti melalui brosur, melalui tulisan, melalui surat dan sebagainya, melalui medsos, itu kan komunikasi tidak langsung. Tapi kalau komunikasi langsung bermedia sekalipun ya, seperti kita sekarang ini kan komunikasi langsung nih, tapi menggunakan media, tidak langsung ketemu di kelas, tidak ketemu fisik. Tapi kan Anda bisa melihat saya bisa melihat Anda. Itu boleh dikatakan juga merupakan suatu komunikasi langsung. Kenapa? Anda juga bisa langsung bereaksi terhadap apa yang saya ucapkan. Mungkin Anda bertanya, mungkin Anda menyanggah, mungkin Anda kemudian melakukan suatu hal yang lain. Nah, itu juga kan sebenarnya komunikasi langsung, tapi alat bantunya adalah internet. Jadi berlaku juga yang 7 Cs ini, 7 Cs. Kalau dalam marketing kita mengenal 7 Ps, product, price, promotion, place, dan sebagainya, maka dalam hal komunikasinya kita mengenal ada 7C. 7C atau 7 Cs dari the effective of business communication. Yang kita bisa uraikan menjadi 7 C adalah completeness, conciseness, consideration, clarity, concreteness, ya, kemudian courtesy dan correctness. Hal-hal ini yang kita harus perhatikan ketika kita menyampaikan pesan komunikasi kita, baik ngomong langsung
dalam arti face to face, ketemu langsung, offline, ataupun seperti saya sekarang ini, saya tetap harus perhatikan sisi supaya tujuan saya menyampaikan materi kuliah komunikasi bisnis ini tidak menjadi suatu hal yang bias, suatu hal yang menyimpang, atau suatu hal yang kurang jelas dipahami oleh Anda selaku mahasiswa. Yang pertama adalah hendaknya pesan yang kita sampaikan itu tidak buntung, completeness. Tidak buntung artinya jangan mengambang, tapi harus sesuatu yang mencapai kelengkapan gitu, ya. Jadi informasi yang disampaikan dalam suatu pesan hendaknya merupakan suatu komunikasi atau suatu pesan yang komplit, ya. Komplit dalam arti jangan mengambang. Itu dulu ada ini ya, lawakannya Sri Mulat, sering mereka pakai itu. Zaman dulu kamu belum lahir barangkali. Sri Mulat kan tahun 70 80 ya. Kamu mungkin lahirnya ya sekitar tahun 90 atau mungkin tahun 2000-an ya. Marina mungkin tahun 2000-an kali atau ujung 1900-an ya. Jadi udah lumayan lah. Kalau kamu yang di atas 22 yaitu 1900-an, tapi kan saya pikir nggak ada lahir tahun 70-an di sini, nggak mungkin. Sementara Sri Mulat itu berjayanya 70-80. Dulu ada gaya lawakan dia yang sering dia praktekkan begini. Dia mau ngomong sesuatu, tapi kemudian tidak dilanjutkan, diputus, sehingga teman-temannya pada bengong nanyain, ya. Begitu teman-teman pada bengong, terusannya gimana kok ngomong nggak diterusin? Nah, akhirnya dibalikin lagi. Oh, pada nungguin ya? Nah, iyalah orang kamu ngomong terputus begitu, otomatis saya jadi nungguin gitu ya. Nah, akhirnya itu berarti bahwa komunikasi itu hendaknya tuntas gitu. Jangan sampai terpotong. Jangan sampai dia membuat orang menunggu sebenarnya apa kelanjutan dari pesan yang mau disampaikan itu. Jadi the sender must take into consideration the receiver's mindset and convey the message accordingly. Artinya kita harus mempertimbangkan mindset dari si penerima. Ya, seperti saya katakan tadi, kita harus tahu siapa penerima pesan kita dan mempertimbangkan kira-kira itu mereka seperti apa, sehingga kita bisa men-set pesan kita yang cocok seperti apa. Ya, katakanlah misalnya Rodotul Jannah Rodotul Jannah udah kerja atau belum? Belum, Mbah. Belum, berarti kuliahnya masih sama orang tua ya? Biaya. Iya, Bang. Oke, satu kali ketika kamu ada tugas dari dosen untuk membuat satu makalah dan kemudian kamu harus fotokopi, tapi pada saat itu kamu nggak punya duit, pasti kamu minta sama orang tua akan untuk biaya fotokopi. Tapi kamu lihat bapak ibu kamu lagi kurang cocok, namanya rumah tangga pasti aja ada cocok atau nggak cocok. Mungkin mereka lagi kurang sepaham, terus kemudian kamu lihat ibu kamu lagi cemberut. Nah, kira-kira berani nggak kamu minta duit? Nggak berani, Bah. Nggak berani. Itu berarti kamu harus mempertimbangkan komunikan kamu tuh mindsetnya lagi seperti apa pada saat itu. Kamu akan berani kalau kelihatannya ibu kamu lagi tenang, lagi adem, apalagi lagi senyum-senyum, gitu, lagi happy, gitu kan. Pasti kamu berani, ya kan? Tapi ketika kamu lihat dia lagi cemberut, gitu, apalagi kamu lihat mereka baru aja beradu argumen, lagi ngotot-ngototan, tiba-tiba kamu ngomong minta duit, pasti kamu paling nggak dicuekin. Kalau nggak kamu jadi sasaran. Ibu kamu yang lagi kesal sama bapak kamu ngomelin padahal kamu nggak salah. Bisa seperti itu. Berarti mindset dari si komunikan harus kita pertimbangkan ya. Kita harus tahu bahwa dalam rangka bisnis, complete communication enhance the reputation of the organization. Artinya komplitnya suatu komunikasi itu akan membawa reputasi juga dari organisasi, dari perusahaan kita. Mungkin saya pernah menyebutkan suatu iklan yang salah sasaran ya. Tapi nggak apa-apa saya ulang karena akhirnya konteksnya cocok ya. Dulu ada tahun 2000-an awal deh ya, tahun 2000-an awal itu ada rokok namanya rokok perdana, lambangnya angka 1 ya, angka 1 namanya rokok perdana nama rokoknya. Dia beriklan di televisi waktu itu belum begitu banyak dan belum ada internet, jadi orang masih
melototin televisi. Kalau sekarang orang boleh dikatakan banyak yang nggak peduli dengan televisi. Sampai televisi akhirnya jadi digital juga, pakai internet juga. Tadinya pakai ini, ya, pakai satelit, sekarang jadi pakai digital. Nah, kemudian dalam iklannya Rokok Perdana ini memvisualisasi orang-orang yang lagi siap-siap untuk lomba lari. Ya, mereka sedang siap, sedang start untuk lomba lari. Ya, mereka berjejer gitu. Kemudian seseorang melambaikan bendera biasanya sambil katakanlah ada pistol gitu yang akan ditembakkan, pertanda bahwa start untuk lomba lari itu dimulai. Ya, dalam visualisasi iklan tersebut, kemudian ada yang melesat duluan, gitu, larinya cepat, dan kemudian ada di samping kiri kanannya ada yang juga mulai lari, tapi agak di belakang dia, gitu. Pada saat itu dia si iklan itu kemudian memunculkan tagline, tulisan yang menjelaskan adegan tersebut. Tulisannya berbunyi, kalau bisa nomor 1, kenapa 2, 3, 4? Kenapa nomor 2, nomor 3, nomor 4? Maksudnya kan kalau kita bisa mencapai yang jadi nomor 1, kenapa harus jadi nomor 2? Kenapa jadi nomor 3? Kenapa jadi nomor 4? Tapi apa yang terjadi dengan iklan tersebut? Ternyata iklan tersebut tidak memunculkan atau membuahkan hasil seperti yang diharapkan oleh si pengiklan. Kenapa? Aisyah, kira-kira menurut kamu gimana itu? Kenapa? Kenapa kok hasil dari iklan tersebut ternyata tidak berdampak apa-apa terhadap si pengiklan? Artinya Rokok Perdana itu tidak menjadi terdongkrak penjualannya. Kenapa kira-kira? Aisyah. Kurang kedengaran, Pak. Hah? Lagi ngebenerin volumenya. Ya elah. Jadi saya ngomong capek-capek atau berbusa nggak didengerin dong? Yang mulai dari pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya adalah apa yang kamu bisa komentari dari iklan tersebut? Kenapa Rokok Perdana dengan adanya iklan tersebut tidak terdongkrak penjualannya naik? Artinya iklan itu tidak efektif. Kenapa? Mungkin karena nggak bisa mengambil hati para penonton, ya, Pak. Oh ya, Sartika gimana menurut kamu? Sartika mana? Aku malah hilang. Marina deh. Kenapa? Sartika kemana itu? Ditanya malah hilang. Marina, kenapa iklan itu tidak efektif? Mungkin kurang menarik, Pak. Kurang menariknya kenapa? Ya, jadi si orang itu kurang apa ya? Kayak Kurang menarik. ya, Bah, betul, kurang menarik. Mungkin dari pihak marketingnya kurang menarik customer atau apa gitu untuk dibeli. Kurang menariknya? Apa yang menyebabkan menjadi kurang menarik? Mungkin cara penyampaiannya kurang kreatif atau apa? Oke, Agnes, gimana menurut kamu Agnes? Mungkin kurang sampaiannya, Bah, Kurang apa? buat gituin penontonnya. Oke, Kurang Egi, kenapa Egi? Kenapa iklan itu tidak efektif? Mungkin cara penyampaiannya yang kurang apa ya kepada penontonnya gitu, Pak. Terus kurang ini juga nggak ada promosi atau apa ya? Seharusnya ditaruhin keuntungannya gitu, biar yang nonton itu tahu. Keuntungan apa? Keuntungan perusahaan. Keuntungan yang mempromosikannya itu gitu, Pak. Sartika, ini udah muncul lagi. Kenapa Sartika? Kira-kira. Ya bang, tadinya hilang. Ya, suara kamu juga nggak jelas dan mungkin nggak bagus sinyalnya. Bayu, gimana Bayu?
mungkin apa namanya produknya emang udah kalah kali bah sama produk-produk yang udah ada sebelumnya. Jadi kan kalau masyarakat Indonesia taunya produk itu aja gitu. Oke, kamu pada kurang cermat ya dengan ucapan saya. Kan tagline dari rokok perdana itu menyebutkan kalau bisa nomor 1 kenapa 2, 3, 4. Jadi penonton itu terpakunya bukan pada nomor 1 tapi pada 2, 3, 4. 2, 3, 4 apa? Hasim, 2, 3, 4 apaan? Hasim, Iya, Pak. 2, 3, 4 apa? Hasim kemana ini? Ramdhani, 2, 3. Apa? Kurang jelas, Pak. Siapa yang kurang jelas? Kamu nggak jelas tuh gambarnya hitam doang. Kamu ngumpet di mana itu? Atau kamu siluet doang? Yang kurang jelas mau kamu tuh lihat aja ya. Aisyah tuh lihat kan gambar saya dengan gambar Ramdhani jelas. Bah, bukan saya yang jawab, bah, itu mah. Ya, menurut kamu apa? Menurut saya itu lebih ke maratonnya, Pak, bah. Bukan. Kalau bisa nomor 1, kenapa harus 2, 3, 4? 2, 3, 4 itu merek lain dari rokok. Apa itu? Di Samsu. Jadi begitu dimunculkan iklan itu orang bukan kebayang nomor 1, bukan rokok perdana yang kebayang, tapi kebayangnya adalah rokok di Samsu yang udah lebih dulu ada, udah lebih terkenal. Sehingga seolah-olah rokok perdana itu mengiklankan di Samsu. Gitu loh. Jadi tidak efektif. Jadi yang terjadi peningkatan penjualan justru bukan rokok perdana, tapi rokok di Samsu. Nah itu yang jadi kemudian geger juga di kalangan perusahaan di Samsu. Waduh, kita ini seolah-olah disindir tuh sama iklan rokok perdana. Tapi manajer marketingnya justru memandangnya dari sisi lain. Kamu salah, justru kita diiklanin gratis itu. Diiklanin gratis itu. Aisyah Nabila kenapa buat jadi kucing? Siapa itu yang iseng itu? Kenapa berubah jadi kucing kamu? Oke, jadi yang pertama adalah completeness. Complete information always give additional information wherever required. It leaves no question in the mind of the receiver. Jadi suatu informasi yang komplit itu tidak meninggalkan pertanyaan di benak si pendengar. Nah, sehingga pendengar itu melihat itu suatu informasi yang komplit. Si Aisyah ada aja sekarang pakai toga lagi. Kamu jangan sambil main-main, Aisyah. Lagi kuliah tuh kamu sambil bercanda. Sekarang pakai toga dia tuh. Masih ke semester 7. Lulus duluan, Mbak. Saya jadi nggak tahu. Sok itu ini dulu, minggir dulu, jangan main-main dulu. Ayo serius. Nah, ngapain kamu sambil main-main jadi kucing, jadi toga? Kenapa kamu nggak berubah jadi saya, jadi aki-aki gitu? Oke, yang kedua adalah consciousness. Consciousness itu artinya adalah mengkomunikasikan ya apa yang Anda ingin sampaikan dengan kata-kata yang sehemat mungkin. Artinya pilih kata-kata yang tidak boros. Artinya jangan ngalor ngidul. Artinya jangan kebanyakan bunga-bunga. Tapi sampaikan dengan kata yang sehemat mungkin, tapi memiliki makna yang tepat langsung ditangkap oleh si komunikan. Tidak perlu berbunga-bunga, ya. Jadi tidak perlu ngalor ngidul sana kemari sehingga orang justru menjadi tidak concern terhadap apa yang disampaikan. Ya, kita bisa melihat ceramah-ceramah agama dalam setiap event peringatan Hari Besar Islam. Itu kita bisa melihat apakah si khotib atau si penceramah itu ngomongnya langsung bisa dimengerti atau ngomongnya itu kebanyakan bunga-bunganya kesana kemari. Contohnya begini, saya sering mengalami itu kalau khotib lagi menyampaikan khotbahnya, misalnya untuk menjadi orang yang baik itu ada 3 syarat. Ya. Antara lain orang yang baik itu syaratnya 3. Antara lain adalah berkata jujur. Oke. Berkata jujur itu memerlukan 3 syarat. Salah satunya misalnya
tidak melakukan pembohongan atau apa namanya pembohongan publik, berkata apa adanya. Nah, tidak membohongan publik itu terdiri dari 3 syarat. Makin lama makin banyak gitu. Itu berarti terlalu boros kata-kata. Anda perhatikan deh, banyak penceramah yang satu inti terdiri dari 3 terdiri lagi dari ini, terdiri lagi dari ini. Akhirnya yang mana bisa semuanya disampaikan dalam khutbah Jumat. Hanya 1 poin saja cukup. Ya. Apalagi waktunya hanya sekitar 10 sampai 15 menit dalam Jumatan. Nggak boleh panjang-panjang. Maka tentu ngapain sama merupakan suatu uraian tentang yang suatu masalah yang beranak pinak terus menerus seperti itu. Ya, samalah anak-anak kadang-kadang nanya sama abang, Mbah ujian nanti berapa soal, Mbah? Ya paling juga 3 soal. Misalnya 1, 2, 3. Tapi nomor 1 ada A, B, C. A nanti ada lagi pecahannya. Oh jadi banyak, Bah. Nah itu berarti tidak efektif. Kenapa? Makin lama makin banyak, makin beranak pinak. Jadi consciousness is necessity for effective communication. Jadi artinya suatu komunikasi yang to the point, yang hemat kata, yang lebih memilih kata-kata yang efektif itu lebih baik daripada suatu kalimat yang panjang lebar, tetapi kemudian dia merupakan suatu hal yang tidak menuju ke satu titik, tapi bias kesana kemari. Consistent message are non-repetitive in nature. Jadi antara lain suatu consistency itu hemat kata adalah tidak mengulang-ulang, tidak diulang-ulang, bolak-balik ke situ lagi, tapi dengan catatan bahwa andai kata pengulangan itu diperlukan dalam rangka penekanan, itu dibolehkan. Repetitif dalam arti penekanan supaya itu yang menjadi inti dari pembicaraan boleh. Anda mungkin pernah lihat berita di YouTube ya tentang suatu masalah. Itu beritanya pendek, tapi dalam satu video itu bisa diulang berapa kali kalimat itu lagi. Itu nggak efektif. Dalam arti membosankan orang nih, ngapain kalimat itu beritanya cuma pendek tapi diulang-ulang, videonya juga itu lagi kok. Bukannya satu video yang panjang, videonya sama tapi diulang lagi dalam satu durasi yang cukup lumayan panjang. Itu pasti orang nggak suka ya. Jadi consciousness, hemat kata dalam satu pembicaraan sangat penting. Anda berbicara dengan publik ya, atau Anda melakukan suatu tulisan, itu juga diperlukan consciousness dalam arti jangan terlalu melebar ke sana kemari. Oke, yang ketiga adalah consideration. Effective communication must take audience into consideration by knowing the viewpoints, background, mindset, education level, dan sebagainya. Ini yang saya sebutkan tadi, kita sebaiknya harus mengetahui background dari si komunikan tadi. Kira-kira sudut pandang mereka terhadap satu hal bagaimana. Lalu kemudian mereka memiliki latar belakang apa, mungkin kesukuannya dan sebagainya. Itu juga penting ya. Dalam rangka kita jangan sampai salah. Ingat masih pelajaran tentang komunikasi antar budaya. Ya, culture communication. Kita harus melihat budaya mereka, background-nya. Termasuk juga mindset mereka. Mereka tuh cara berpikirnya seperti apa gitu. Apakah mereka orang yang senang sesuatu yang ringkas, atau mereka senang orang yang dengan bunga-bunga. Kemudian latar belakang pendidikannya juga penting. Educational background-nya sangat penting untuk kita ketahui. Dalam arti Anda berbicara dengan anak SD dengan anak yang lulusan universitas itu beda, ya kan? Anda berbicara tentang suatu hal, suatu masalah itu di pasar dengan background yang katakanlah relatif kurang, ya tentu Anda nggak perlu ngomong terlalu tinggi. Karena apa? Ya nanti Anda dianggap sok. Sampai itu nggak efektif. Jadi background pendidikan mereka juga penting. Makanya kalau kita lihat diskusi-diskusi yang ada di medsos, di WhatsApp dan sebagainya, WhatsApp group yang bicara tentang politik macam-macamnya nggak perlu ditanggapin karena kita udah tahu background mereka seperti itu, ya otomatis lah pemahaman mereka tentang satu hal seperti itu. Jadi ngapain kita buang-buang waktu untuk nandingin yang seperti itu, ya kan? Berbicara di depan sarana ilmiah, di depan ruang perkuliahan itu beda dengan berbicara ketika kita lagi ronda sambil ngopi, itu kan beda-beda situasinya.
Ya, jadi consider the needs and requirement of the audience to achieve effective communication. Pertimbangkanlah kira-kira apa yang menjadi kebutuhan mereka dan apa yang menjadi syarat komunikasi efektif bagi mereka. Tadi saya sudah kasih contoh antara Marina dengan Sartika. Jadi kalau Sartika membicarakan sesuatu hal yang ada hubungannya dengan hobinya Marina, mungkin itu akan menjadi lebih efektif ketimbang dia tahu hobinya apa tapi ngomonginnya apa. Sama dengan contoh antara yang cowok tadi, yang satu hobinya, yang satu fansnya Jokowi, yang satu lagi fansnya Prabowo, ya susah untuk berkembang yang seperti itu. Yang kemungkinan mereka akan saling berdebat nggak karuan, ya. Tapi perdebatan itu juga kemungkinan kita juga harus mempertimbangkan. Nah, sama-sama mereka itu kemudian katakanlah bukan orang politik, jadi background tentang pemahaman politiknya itu ya pasti segitu kemampuannya. Itu akan beda kalau yang diajak bicara itu adalah seorang yang memang memahami masalah politik, ya. Jadi background seperti itu jadi kita perlu pertimbangkan supaya komunikasi yang kita sampaikan kepada mereka menjadi efektif. Termasuk juga berarti kita tidak perlu meladeni, ya. Kalau ternyata yang disampaikan itu ya katakanlah tidak berkualitas, lihat dari backgroundnya juga. Saya waktu tahun 2019 itu saya sering ya dituduh, bukan dituduh, kalau maksudnya dianggap oleh anak-anak yang anak didik saya sebagai pro ini pro itu. Padahal saya ngomongnya netral, saya mau ngapain pro Jokowi atau pro Prabowo? Karena untungnya saya kenal juga enggak, ya. Saya menangin salah satu juga mau untungnya bagi saya apa? Malah saya jadi dibenci sama yang pro sebelahnya. Gitu. Tapi ada yang menganggap saya tuh pro-nya pro situ gini. Ya, saya nggak perlu laden, ya. Ngapain? Ya udah kalau kamu anggap saya pro dia ya emang salah. Ini kan demokrasi. Kamu aja boleh katakanlah pro yang satu, masa saya pro yang lain dosa? Nggak ada masalah, kita beda pilihan, nggak ada masalah. Ini hanya masalah pemilihan capres, bukan soal iman, bukan soal apa. Emang kalau saya beda sama kamu jadi dosa kan? Enggak. Biasa-biasa aja kan gitu. Oke, yang keempat, clarity. Clarity implies emphasizing on specific goal or objective at a time rather than trying to move away from the track. Jadi kita ngomong itu clarity dalam arti ketika kita berbicara itu hendaknya on the track. On the track artinya fokus kepada apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita tujukan, apa yang ingin kita sampaikan kepada mereka. Terus jangan keluar dari rel, ya. Jadi kalau kita dalam hal ini saya berbicara tentang komunikasi bisnis yang efektif, saya harus fokus ke sana relnya. Apa saja syarat-syarat satu komunikasi menjadi efektif. Jadi saya tidak ke kanan, tidak ke kiri, sehingga akhirnya pemahaman kamu yang mendengarkan menjadi ikut-ikutan ngalor ngidul. Ini kemana sih tujuannya, omongannya apa sih kan gitu. Kadang-kadang kita juga mendengarkan orang ceramah seperti itu. Ini ngomongnya apa sih? Sebenarnya yang ingin dia sampaikan itu apa? Karena dia suka keluar dari rel. Ya, ibarat kereta itu kan kalau keluar dari rel terbalik dia. Nah, omongan kita juga kalau keluar dari rel, keluar dari fokus, tidak akan menghasilkan suatu komunikasi yang efektif, ya, karena menyimpang dari tujuan yang sebenarnya. Ya. Kenapa? Karena clarity helps to understand the message easily. Karena apa? Karena suatu pesan yang on the track, yang fokus itu akan menolong para pendengar untuk bisa menangkap lebih mudah apa yang ingin disampaikan. Ya. Kemudian juga complete clarity of thought and ideas enhance the meaning of message. Jadi suatu komunikasi yang pesannya fokus itu akan mempermudah penangkapan ide sebenarnya yang ingin disampaikan itu apa. Ya. Jadi kalau kita ngomongnya itu fokus, orang jadi lebih gampang nangkap. Oh, tujuannya ini adalah itu. Tapi kalau kita ngomongnya ke sana kemari, ya itu pastinya akan menjadi meaning dari message itu juga menjadi terpencar ke sana kemari juga ya. Clarity comes with the use of exact, appropriate, and concrete words. Jadi suatu pesan yang clarity itu, yang on the track itu bisa dibantu dengan penggunaan kata-kata yang sesuai, kata-kata yang memang dibutuhkan, dan juga kata-kata yang memang artinya itu jelas, gitu ya. Penggunaan kata yang jelas, kemudian juga penggunaan contoh-contoh yang jelas, penggunaan dari kalimat-kalimat yang sesuai. Oke, concreteness. Ini yang keberapa ini? Saya lupa tuh ngomong terus jadi lupa keberapa. Aisyah, keberapa Aisyah? Sekarang yang keberapa Aisyah?
5 apa kayaknya, Pak. Kayaknya, padahal, Antara 5 atau 6. oh gitu. Berapa Ramdhani? Yang keberapa nih? 5, Pak. Yang kelima. Mega, bener yang kelima. Yang saya khawatirnya kamu pada melongo di depan saya tapi nggak dengerin. Pikirannya pernah melayang sana kemari. Ya. Berapa Mega? Mega Yuliana Putri. Yang kelima, Bah, kayaknya. Oh, semuanya pada nggak yakin kayaknya semua. Berarti kan pada nggak konsen. Berapa Sartika? Kayaknya juga deh. Kelima, Bah. Yakin? Iya, yakin. Oke, yakin. Yang kelima Aisyah. Kelima atau keenam kayaknya deh. Udah kelima atau keenam kayaknya juga. Jadi 5-6 masih nggak yakin. Oke, concreteness. Concrete communication implies being particular and clear rather being fuzzy in general. Hampir sama. Concreteness itu kita memilih suatu kalimat atau contoh-contoh yang mendukung itu juga yang jelas ya. Daripada sesuatu yang sifatnya terlalu umum, terlalu general. Jadi kita pilih kata-kata yang memang menuju ke sana. Kata-kata yang menuju ke sana paling tepat digunakan di sana. Jadi bukan suatu kata-kata yang sifatnya lebih general. Ya. Karena apa? Karena ketika orang itu menyampaikan suatu pesan yang atau kata-katanya itu bisa mewakili ide sebenarnya dari yang ingin disampaikan, itu akan memperlihatkan bahwa si pembicara itu orangnya cukup pede. Berarti dia menguasai masalah. Coba kamu perhatikan orang yang ngomong di depan publik tapi kemudian dia nggak ngerti masalah atau dia kurang memahami masalah. Pasti dia jadi apa ya? Kedengarannya suaranya juga nggak ini ya, nggak kedengeran yakin gitu. Seolah-olah dia pengen orang lain nggak denger gitu. Kalau dalam khotbah Jumat itu kembali lagi contohnya di situ. Itu kalau orang nggak yakin dengan khotbahnya, orang nggak biasa jadi khotib, maka dalam bacaan-bacaannya karena dia nggak yakin, cepetin. Seperti jadi orang kayak orang ngedumel gitu. Bacaan ini rukun-rukun itunya, rukun khotbahnya yang bahasa Arabnya itu ayat ataupun hadis dia bacanya secara cepet-cepet. Jadi nggak jelas ketangkapnya, tarpilnya nggak kedengeran gitu. Mahrotnya nggak kedengeran, huruf-hurufnya juga nggak jelas, apalagi tajwidnya. Kenapa? Karena dia nggak yakin. Dia nggak percaya diri, dalam arti dia nggak menguasai benar itu. Apa permasalahannya, bacaannya juga dia nggak yakin. Nah, jadi suatu pemilihan kata yang tepat dan pemilihan contoh yang tepat yang memang mengarah pada hal yang ingin dituju itu menunjukkan bahwa orang itu memang menguasai masalah. Orang yang menguasai masalah itu pasti bisa menyampaikan sesuatu secara jelas gitu. Okay, concrete information have to strengthen the reputation of organization. Dalam hal ini, the reputation of the man who speaks ya. Dalam arti dia akan memperlihatkan bahwa orang itu memang seorang yang memiliki pengetahuan yang cukup. Ya. Concrete information cannot be misinterpreted. Jadi suatu komunikasi atau informasi yang konkret, yang sudah dipilih, yang sudah jelas mengarah pada titik yang ingin dicapai, itu akan mengurangi misinterpretasi, akan mengurangi salah pahaman, ya, karena dia kelihatan pede dan dia bisa menjelaskan secara baik, maka kemungkinan juga bagi yang mendengarkan itu kemungkinan akan bisa memahami dengan baik dan terhindar dari misinterpretasi atau salah paham, gitu. Ya, itulah sebabnya ya. Kenapa saya itu kalau disuruh ngajar sesuatu yang tidak saya kuasai, saya nolak. Kenapa? Saya khawatir seperti itu. Sehingga saya kelihatan nggak pede, sehingga saya kelihatan tidak bisa menjelaskan dengan baik, tidak bisa memilih suatu contoh-contoh yang konkret, yang langsung tertuju pada sasaran, sehingga nanti mahasiswa ngelihat saya kayak kebingungan. Akhirnya saya jadi dakocan di depan kelas, gitu. Karena saya nggak menguasai masalah, atau saya hanya membaca 1-2 buku. Ya, saya pernah disuruh ngajar itu tentang mikroekonomi. Saya bilang, waduh, kan saya orang hukum. Saya background pendidikan saya hukum, terus kemudian saya yang S2-nya adalah komunikasi. Kenapa disuruh ngajar mikroekonomi dan matematika ekonomi? Ini mati kutu saya, nggak berani saya. Terus kemudian kaprodinya pada waktu itu kayak nggak senang. Kok Bapak nolak sih? Saya bilang saya jelas nolak, Pak.
Saya nggak mau jadi dakocan di depan anak-anak. Kasihan anak-anak kan bayar. Masa dapat pengajaran yang asal-asalan? Ya, kita ini semua dosen kan punya keahliannya masing-masing. Jadi kalau saya orang hukum ya oke, saya ngomong hukum apapun, insya Allah saya bisa. Ya, atau saya ngomong tentang komunikasi ya, politik ya, bisnis, insya Allah saya bisa. Tapi kalau saya ngajar tentang mikroekonomi ataupun matematika ekonomi, wah, daripada anak-anak kecewa atau saya jadi dakocan, akhirnya saya nggak pede ngomong depan anak-anak. Saya ngomongnya kemudian terbata-bata, akhirnya anak-anak juga nggak ngerti, nggak usah Pak. Anak-anak tuh bukan hanya mendapatkan nilai yang bagus. Saya bisa aja gara-gara nilai saya saya nggak pede, untuk menutupinya saya kasih A semua. Tapi kan kamu nggak ngerti apa-apa. Ya kan? Ini si Abah ngajar apaan nih? Ya. Nah, ini juga salah satu permasalahannya. Saya nggak ngerti juga kenapa komunikasi bisnis kemudian diserahkan kepada seseorang dosen yang memang bukan bidangnya. Akhirnya kan yang bersangkutan ngomong di WA grup dosen, dia nyerah. Saya nggak bisa, ini bukan bidang saya. Akhirnya dia meninggalkan pada waktu itu pertemuan kelima. Jadi udah ada pertemuan kelima, ke-6-nya dia nyerah, nggak bisa melanjutkan karena kehabisan bahan. Dia ngomong di depan WA grup di akun dosen. Kenapa sih dikasih itu? Akhirnya kemudian diserahkan lagi karena dia nggak mau ngajar lagi ya, dia pindah ke fakultas lain. Terus kemudian kombis diserahkan kepada dosen lain. Dosen lain juga sama, nggak ngerti. Akhir ujung-ujungnya apa? Dia telepon saya minta bahan. Agak lucu ya, kenapa bukan saya aja ngajar? Kenapa dia harus dilempar ke sana kemari? Nah, makanya saya tegas dari awal. Kalau saya disuruh ngajar yang bukan bidang saya nggak mau. Karena tadi saya khawatir nanti akan menimbulkan suatu masalah pada penerimaan mahasiswa tentang materi yang harus disampaikan. Tidak maksimal kan otomatis. Karena saya tidak bisa ngomong secara konkret. Dan itu pastinya akan, seperti yang disampaikan tadi, concrete information helps to strengthen the reputation of organization, the reputation of the people who speaks. Jadi akan berimbas kepada reputasi saya. Secara umum mahasiswa akan menganggap bahwa itu dosen nggak kredibel. Padahal karena saya memaksakan diri menerima mengajar sesuatu yang bukan bidang saya. Akhirnya secara umum orang mengatakan itu dosen gendek, dosen nggak mampu itu. Kenapa disuruh ngajarin gituan? Padahal kan orang masing-masing punya keahliannya masing-masing. Itu yang saya nggak ngerti. Kenapa juga komunikasi bisnis yang jadi bidang saya dikasih ke orang lain dan saya justru dikasih ngajar tentang mikroekonomi. Kalau saya tegas nggak mau. Walaupun ada dosen yang tetap menerima, saya nggak mau. Ya benar-benar saya nggak mau jadi dakocan. Artinya komunikasi yang baik adalah suatu komunikasi yang kita memahami benar. Supaya apa? Kita bisa menyampaikan concrete information dan nantinya akan terhindar dari misinterpretation. Ya, sehingga nanti orang akan memahaminya dengan baik karena saya kelihatan tahu masalah. Oke, ke-6. Kenapa? Ya ke-6 ya sekarang ya. Saya lupa lagi nih Aisyah. Ayo bantu. Ke-6 apa ke-7 sekarang? 6 Pak, 6. Oke, ke-6. Ke-6 itu adalah courtesy. Courtesy artinya dalam berkomunikasi kita harus being polite. Being polite apaan sih? Apa artinya Agnes? Being polite apaan sih? We have to being polite. Polite apa polite? Ayo sekalian saya nguji nih bahasa Inggrisnya nih, udah setuju. Sopan Pak, sopan. Nah, bisa bagus lulus. Sopan. Polite itu artinya kita menyampaikan sesuatu dengan secara sopan. Ya, makanya aneh kalau misalnya ada mahasiswa yang kemudian kritik tentang BBM lalu kemudian ngata-ngatain presiden dengan kata-kata yang aneh. Itu bukan kritik, itu caci maki itu mah. Kritik yang sampaikan bagaimana harusnya, jangan naikin BBM, tapi mungkin diambil kebijakan lain yang bisa mendorong ekonomi masyarakat. Ya, kenapa? Kalau kita menyampaikan pesan komunikasi tidak secara sopan, ya otomatis yang mendengarkan juga nggak senang ya. Jadi kita harus being polite, kind, judicious, enthusiastic, and convincing. Kalau judicious itu artinya apa? Tidak menjudge. Kita ngomong sama orang tapi kita sudah menjudge dia adalah salah. Bisa nggak kamu pahami maksudnya kata-kata saya ini? Jadi ketika kita menyampaikan suatu komunikasi, hendaknya kita tidak menjudge dia dalam suatu posisi. Menjudge dia dalam suatu posisi yang salah. Kenapa? Itu pasti akan menimbulkan suatu perasaan yang tidak senang. Egi, menurut kamu suatu kalimat yang menjudge orang lain gimana contohnya?
Menjudge itu apa sih? Menghakimi. Jadi Ya, kita iya, nggak- Bang. ya apa? Ngatain keburukannya, Bang. Misalnya lu bodoh gitu. Begini aja nggak bisa gitu. Oke, bisa apa Ramdhani? Ramdhani saya pikir udah lulus, ternyata masih semester 7 ya. Iya, Bah. Saya masih semester 7, Bah. Oke. Apa menurut kamu suatu kalimat yang menjudge itu apa? Memposisikan orang lain sebagai suatu ya sudah salah, padahal kita sendiri masih duga-duga. Tapi kalau ngomong bahwa salah bisa nggak kamu cari contohnya? Kelamaan. Marina, bisa nggak? Kalimat yang menjudge. Contohnya kayak berjualan. Kamu jangan jualan itu, nggak bakalan laku, bikin orang insecure gitu, Bah. Iya. Jadi kita sudah memposisikan orang lain sebagai suatu kesalahan pada suatu posisi yang tidak mengenakan sehingga orang yang dijudge itu tentu tidak senang mendengarkan. Ya. Maka sebaiknya kita justru bisa melakukan suatu hal yang sifatnya empatik. Suatu hal yang sifatnya empatik itu kemungkinan akan mengundang rasa rasa senang orang. Mega, kira-kira kamu bisa cari nggak contoh satu kalimat yang empatik? Kelamaan, Satrika. Bagaimana kita menunjukkan empati pada orang lain? Kayak gini, Mbak, contohnya kayak dia ngelakuin kesalahan ya kita kasih tahu dia secara baik-baik gitu, Mbak. Yang lain, Alivia, satu kalimat yang empatik. Minta maaf ya kalau udah berbuat salah. Gimana? Kalau orang berbuat salah gimana? Langsung introspeksi diri. Berarti itu udah judge dong. Padahal kita masih belum tahu bahwa dia salah atau enggak. Kalau langsung suruh introspeksi berarti kan sama aja kamu nuduh dia salah. Betul nggak? Itu bukan empati, malah kamu menjudge. Belum tentu salah, tapi kamu bilang udah kamu banyak introspeksi. Berarti kan udah menuduh dia salah. Aisyah gimana Aisyah? Pokoknya kamu kalau dia saya emang nggak boleh meleng aja. Ini Pak, kayak misalkan tadi kan yang di Egi itu ngomongnya kayak lu bodoh sih masa gini aja nggak bisa. Itu kalau misalkan bentuk empatinya kayak semacam kamu kenapa kok yang ininya belum bisa? Emang ada kendala kayak gitu. Kalau enggak mau dibantu enggak? Bisa langsung bilang aja kalau emang mau dibantu. Itu kan bentuk empati, Pak. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi kita tidak menjudge, lalu kita sampaikan dengan sopan bahwa kita empati sama dia. Ada masalah enggak? Ada yang bisa saya bantu enggak? Artinya kita give the respect. Kita memberi penghormatan kepada dia. Walaupun kita mungkin dalam hati mengatakan, bodoh lo gitu ya. Gini aja kagak ngerti. Tapi jangan sampaikan kayak gitu. Kayak Egi. Langsung, bodoh lo gitu. Apalagi sambil kelepak palanya, bodoh lo gitu. Masa kamu jadi berantem. Ya, nggak boleh begitu. Jadi harus menyampaikan dengan hal yang baik, dengan yang sopan. Itu namanya courtesy. Courtesy itu adalah being polite, kind. Kind itu apa? Bijaksana. Nah, artinya juga kita harus tahu. Ya kalau memang orang itu nggak ngerti, kita kasih penjelasan. Judicious, jangan menghakimi. Kemudian enthusiastic, artinya kita mencoba untuk memposisikan diri kita menjadi dia gitu. Empati itu artinya memasukkan kaki kita di sepatunya orang lain. Paham maksudnya? Memasukkan kaki kita di sepatunya orang lain. Kan belum tentu ini ya, belum tentu cocok. Kadang kegedean gitu. Kadang kekecilan. Aisyah mungkin sepatunya ukuran 43 gitu. Kan nggak bisa pakai Satika yang mungil yang kakinya itu nomor 38. Kok jadi sempit nggak bisa masuk. Atau sebaliknya Satika yang 38 pakai sepatunya yang nomor 42. Ya otomatis goblok gitu ya. Karena kegedean. Tapi kita lakukan seperti itu.
Empati artinya kita mencoba memposisikan diri kita pada kondisinya orang lain. Oke, the last one, correctness. Correctness di dalam suatu komunikasi akan membawa suatu implikasi terjadinya informasi yang benar. Ya. Correctness artinya mempertimbangkan correctness apa sih? Suatu informasi yang benar lah, suatu informasi yang tidak dikelabui, tidak dibohongi, tapi kejujuran. Correctness artinya juga mungkin bisa kejujuran ya. Correct information has greater impact on the audience. Jadi suatu informasi yang benar, suatu informasi yang tidak dimanipulasi, suatu informasi yang tidak berupa kebohongan, itu akan memberikan impact yang lebih besar kepada si audiens. Oke, jadi inilah syarat-syarat yang harus kita perhatikan ketika kita mempertimbangkan apakah komunikasi kita itu akan efektif atau tidak bagi si yang akan mendengarkan ya. Jadi kita harus bisa menyampaikan satu kalimat yang komplit, kemudian kita juga bisa menyampaikan sesuatu secara hemat kata, tidak boros, kemudian kita mempertimbangkan bagaimana kondisi audiensnya, kemudian kita menyampaikan sesuatu secara jelas ya, secara konkret, secara sopan, dan kemudian secara jujur apa adanya dalam arti bijaksana, tidak menjudge, tidak menghakimi, tapi being polite itu akan menjadi lebih memungkinkan untuk bisa suatu kalimat, suatu informasi akan efektif. Ingat, suatu komunikasi ditujukan adalah untuk mencapai satu tujuan. Ya, tergantung tujuannya. Apakah komunikasi itu memang ingin mencapai suatu hubungan yang baik, atau tujuannya memang ingin bikin gara-gara? Terserah. Bisa ya itu. Berarti kebalikan dari apa yang kita bicarakan hari ini. Kalau memang tujuannya adalah seperti itu. Ya, jadi komunikasi yang memang katakanlah untuk menyampaikan atau menyebarluaskan hoax atau kebencian ataupun apa, ya tentu kebalikannya. Satu kalimat yang bertujuan buruk ya tentu tidak perlu komplit, terbentuk atau sepotong-sepotong aja, nggak perlu komplit. Yang kedua kemudian tidak perlu menyampaikan apa yang kita mempertimbangkan kebutuhan dari si komunikan, juga tidak perlu mempertimbangkan apa latar belakang dia, juga tidak perlu clarity ya, tidak perlu mencapai satu fokus dalam ini bisa kesana kemari, kemudian juga tidak perlu konkret ya, tidak perlu terlalu jelas, kemudian juga tidak perlu sopan, dan juga tidak perlu mempertimbangkan hal lain, malah kalau perlu menjudge ya, otomatis satu komunikasi yang tujuannya buruk memang untuk provokasi, untuk menimbulkan kebencian, ya pastilah nggak perlu sopan. Katainlah bahwa si Anu begini ya kan, Jokowi komunis, Jokowi anaknya PKI dan sebagainya, kan itu bikin orang sakit hati ya, memang itu. Jadi memang satu komunikasi yang bertujuan sebaliknya dengan menggunakan ini juga bisa, tapi tentu kebalikannya dari 7 Six itu ya sebaliknya yang digunakan. Tetap efektif, nanti orang akan jadi apa? Jadi berkobar kemarahannya, kemudian orang menjadi dendam, kemudian orang menjadi benci, kemudian orang menjadi tidak memilih dan sebagainya. Ya, berarti 7C ini bisa digunakan tergantung what is the yang menjadi tujuan kita, what is the goals of our communication. Apa sih goals sebenarnya dari tujuan kita itu, dari apa yang kita ingin sampaikan. Oke, saya kira yang saya sampaikan cukup segini saja. Itu mungkin udah lebih dari 1 jam kayaknya ya. 10.30 sekarang sampai jam 12, lebih dari 1 jam. Saya ingin untuk diskusi ya. Marina kemarin nggak bisa, sekarang bisa ya. Marina, terus kemudian Bayu kemarin belum ya? Belum, Mbah. Oke, Bayu, Marina, terus lagi siapa nih? Rismania udah belum? Belum, Mbah. Oke, kamu bertiga rundingan hari apa yang bisa? Tapi harus minggu ini. Kenapa? Karena minggu depan saya mau ke Surakarta, saya ngajar di sana. Jadi nggak bisa ngajar. Dan memang setelah daring kan berikutnya adalah menonton
kuliah diskusi. Oke ya. Nanti kamu berunding bertiga hari apa yang bisa. Saya tunggu kabarnya dan siapkan pertanyaan. Saya kira demikian. Apa? Ya. Tentang apa? Ya, tentang apa yang kita sampaikan sekarang lah. Gimana Bu? Sekarang kita ngomong apa? Itu yang kamu tanyakan. Yep. Ini jangan kesana kemari. Nanti saya tolak pertanyaannya. Belum diomongin udah ditanyakan gitu yang dulu ya. Harus sesuai dengan apa yang dikuliahkan. Hari ini kita bicara tentang Seven Seas. Nah itu yang kamu tanyain. Kalau perlu kamu cari video-videonya penunjang supaya apa contoh-contohnya konkret ya, bahwa orang jadi paham dan kamu juga begitu nonton video itu jadi tambah paham itu tujuan. Oke, saya kira demikian saja yang bisa kita bicarakan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Akhiri wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.